teman-teman media dan Bapak dan Ibu yang berbahagia pada siang hari ini. Beberapa waktu lalu, pemerintah ini memutuskan untuk memangkas beban subsidi dengan menaikkan harga produk bahan bakar minyak bersubsidi, mulai dari penugasan, subsidi, ataupun hingga non-subsidi pada 3 September 2022. Dan kenaikan harga BBM ini berdampak pada banyak sektor yang pastinya yang paling berdampak juga yaitu sektor transportasi. Dan Kementerian Perhubungan itu secara resmi menaikkan tarif ojek online di Indonesia dan kebijakan ini berlaku pada 10 September 2022 kemarin, yang pastinya juga sudah banyak dari rekan-rekan mengetahui terkait kebijakan ini. Dan banyak orang juga memiliki kebutuhan transportasi ya, seperti kita ini hampir setiap harinya yang memang bertugas ke kantor ataupun melakukan kuliah ataupun ke sekolah, dan ini merupakan biaya yang signifikan untuk pengeluaran bulanan. Nah, masyarakat di sini mengandalkan kombinasi transportasi seperti KRL, Transjakarta, bersamaan dengan ojek online untuk perjalanan hariannya. Nah, kenaikan tarif baru ini apabila terlalu tinggi, nantinya akan secara signifikan sepertinya meningkatkan biaya pengeluaran bulanan mereka. Nah, di sini yang akan dibahas lebih lanjut, karena pastinya ada berbagai dampak yang dianggap akan muncul, seperti contohnya ialah akan banyaknya masyarakat yang nantinya akan mencari opsi lain dalam transportasi. Ini yang ditakutkan sepertinya. Nah, apakah kebijakan ini akan membuat beban masyarakat terganggu, ataupun di sisi lain apakah kebijakan ini bisa menguntungkan pengemudi ojek online, ataupun dari seluruh pertanyaan-pertanyaan tadi, atas dasar itulah Polling Institute akan melakukan survei opini publik nasional dan sudah melakukan. Di sini kita akan banyak membahas terkait survei nasional tersebut untuk mengetahui informasi-informasinya. Dan nantinya ini akan dijadikan sebagai masukan untuk pemerintah dalam mengatasi persoalan yang tengah dihadapi pada saat ini. Dan langsung saja, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kami akan mempersilahkan untuk dapat memaparkan hasil rilis survei nasional tersebut terkait kenaikan tarif ojek online di mata pengguna dan pengemudi yang akan disampaikan oleh Bapak Kennedy Muslim selaku Direktur Eksekutif dari Polling Institute, yang nantinya setelahnya kita akan bersama-sama berdiskusi lebih lanjut yang akan dimulai dari para narasumber kita yang terhormat, dan juga akan ada sesi Q&A. Jadi kami juga mempersilahkan para rekan-rekan media untuk dapat memberikan pertanyaannya di kolom chat box. Baik, langsung saja kepada Bapak Kennedy Muslim untuk dapat kami berikan waktu dan tempatnya. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Firdi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan juga terima kasih kepada para narasumber, Pak Yayat, Pak Dedi, dan juga Pak Nailul yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi ya. Karena ini topik yang sangat relevan, dan update terbaru memang hari ini Kemenhub memutuskan untuk menyesuaikan tarif terkait dengan ojek online yang sudah menjadi bagian dari hidup masyarakat sehari-hari saat ini ya. Jadi tanpa berlama-lama saya akan memulai presentasi dari rilis survei nasional yang Polling Institute lakukan pada tanggal 16 hingga 24 Agustus yang lalu. Ini ada disclaimer penting ya yang perlu saya sampaikan sebelum saya memaparkan hasil survei nasional ini. Hasil survei ini memotret persepsi dan juga perilaku masyarakat sebelum terjadinya penyesuaian tarif ojek online. Namun isu tersebut memang sudah diumumkan, disosialisasikan oleh Kemenhub, namun belum berlaku ketika survei dilakukan. Jadi ini menjadi disclaimer penting terkait dengan hasil Surnas kali ini. Semoga hasil survei ini bisa menjadi masukan yang baik bagi pemerintah dan juga stakeholder terkait, dan juga saya berterima kasih sekali lagi ada pakar-pakar seperti Pak Yayat, Pak Dedi, dan Pak Nailul yang tentu saja nanti bisa kontribusi terkait dengan input terhadap stakeholder terutama terkait ke Kemenhub dan juga pihak aplikator maupun pengguna gitu ya di Indonesia gitu. Baik, saya akan mulai presentasinya. Ini pengantar, saya
saya skip karena tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Firdi terkait dengan latar belakang kenapa survei ini kita lakukan, dan kenaikan tarif sudah dikonfirmasi diberlakukan tadi pagi ya pukul 00 11 September. Ini saya revisi harusnya 11 September setelah terjadi beberapa kali diundur penyesuaian tarif tersebut dari tanggal 25 kemudian diumumkan diundur ke tanggal 10 dan kemarin akhirnya sudah berlaku per pagi subuh tadi ya. Jadi baik, sebagai pertanggungjawaban akademis, saya ingin menjelaskan sedikit metodologi dari survei yang kita lakukan ini. Jadi populasi survei ini adalah setiap warga berumur 17 tahun atau lebih atau sudah menikah yang merupakan pengguna ojek online yang pernah berpergian minimal 1 hari dalam seminggu terakhir. Begitu juga dengan mitra driver, nanti kita akan jelaskan sampling frame dari populasi pengguna ojek online dan juga mitra driver, baik itu dari GoRide, GrabBike, MaximBike, atau brand-brand aplikasi ojek online lainnya yang berbasis aplikasi. Dari populasi tersebut dipilih secara random dengan metode multi-stage random sampling dengan sampel basis sebanyak 1.030 responden yang tersebar secara proporsional di 31 kabupaten atau kota. Namun kita nanti akan dilihat di sampling frame, kita fokus kepada kota-kota besar, terutama di Jabodetabek yang nanti sampling frame-nya yang paling besar, berbasiskan memang jumlah populasi di kota-kota besar tersebut. Dilakukan oversample sebanyak 190 responden pada kelompok pengguna rutin ojek online, atau definisinya minimal 3 hari seminggu menggunakan ojek online, sehingga total sampel yang dianalisis sebanyak 1.220 responden dengan margin error sekitar kurang lebih 3,1%. Sampel mitra driver juga kita pilih secara random, multi-stage random sampling metodenya, sebanyak 810 responden, margin of error sekitar 3,5%. Responden terpilih diwawancarai dengan secara langsung, tatap muka atau in person oleh pewawancara yang telah dilatih. Quality control juga kami lakukan sebesar 20% dari masing-masing kelompok sampel didatangi kembali oleh supervisor untuk dikontrol kualitasnya. Ini bagian penarikan sampel dari pengguna ojek online. Jadi dari populasi kita turun ke desa atau kelurahan di setiap strata yang dipilih secara acak dengan jumlah proporsional, dan tiap kelurahan terpilih kemudian dipilih lagi sejumlah RT secara acak, dan kemudian setiap KK dipilih dan ditanyakan apakah ada pengguna ojek online di KK yang terpilih tersebut. Apabila tidak ada, enumerator akan beralih ke rumah berikutnya dan seterusnya untuk menanyakan apakah ada pengguna ojek online di sini. Di tiap RT terpilih juga dipilih secara acak 2 KK yang di mana di KK tersebut terdapat pengguna ojek online, dan responden juga dipilih memperhatikan gender dari responden tersebut. Ini relatif sama, begitu juga dengan mitra driver, kita menggunakan multi-stage random sampling, terus di tiap RT terpilih, dipilih secara acak 2 responden yang berprofesi sebagai driver ojol tanpa memperhatikan gender. Karena asumsi kita di awal memang driver pria akan lebih banyak daripada driver wanita gitu. Berikut karakteristik sampel dari kota-kota besar yang menjadi target dari survei nasional kita. Kita bisa lihat ini ada kota Medan, kita sesuaikan sampel pengguna dan sampel driver relatif sama dengan populasi dari BPS, di mana kita responden berasal dari 31 wilayah, kota, dan kabupaten dengan asumsi potensi pengguna ojol terbesar. Karena basis data tidak tersedia, distribusi sampel mengikuti proporsi populasi di masing-masing kota dan kabupaten yang kita pilih sebagai target dari survei nasional tersebut. Ini karakteristik sampel bisa dilihat di sini. Memang Jakarta menjadi populasi sampel yang terbesar, sekitar 20%, dan apabila digabung dengan Jabodetabek, hampir separuh ya, responden kita memang berada di Jabodetabek. Ini karakteristik dengan gender juga sudah proporsional sesuai dengan populasi, dengan karakteristik sampel pengguna kita, baik dari sisi pendapatan, profesi, usia, maupun pendidikan. Karakteristik mitra driver juga seperti kita lihat di sini, ada sekitar 97,5% yang kita temukan mitra driver itu
gendernya laki-laki dan hanya 2,5% perempuan. Tingkat pendidikan juga sama, kita proporsionalkan. Pendapatan juga beragam, dan usia. Nah, kita masuk ke karakteristik pengguna ojol terkait dengan perilaku mobilitas mereka sehari-hari. Seberapa sering ibu bapak melakukan perjalanan dalam seminggu, ini terkait dengan intensitas mobilitas dari responden kami. Kita bandingkan sebelum pandemi, yakni kita cut off point-nya di sebelum Mei 2020, dan juga kita bandingkan dengan jawaban responden terkait dengan intensitas berpergian mereka dalam perjalanan selama tahun 2022 ini. Kita bisa mengkategorikan 2022 ini awal dari pemulihan kondisi ekonomi dan juga yang terkait dengan transportasi dari responden tersebut. Jika dibandingkan sebelum pandemi, selama tahun 2022 ini memang intensitas mobilisasi mengalami sedikit penurunan. Berarti terkait apalagi yang intensitas berpergiannya semakin intens, itu yang mengaku setiap hari atau hampir tiap hari keluar rumah, memang belum pulih sepenuhnya. Ya. Sebelum pandemi ada 46,7% warga yang mengaku mereka keluar rumah setiap hari atau hampir tiap hari gitu. Dan juga selama tahun 2022 ini ada penurunan sedikit, hanya 41,5%, ada penurunan sekitar 5% dari warga yang mengaku bahwa hampir setiap hari mereka melakukan perjalanan keluar rumah. Nah, moda transportasi yang paling sering digunakan, menurut dari hasil survei juga kendaraan pribadi masih merupakan mayoritas, yakni sebesar 41,4%. Namun kita bisa lihat betapa tingginya sudah adopsi dari penggunaan ojek online berbasis aplikasi seperti Grab, Gojek, maupun brand-brand lainnya, ini sudah mencapai hampir 30%. Dan taksi online di sini, taksi online dalam pengertian GrabCar ataupun GoCar, Maxim, maupun taksi menggunakan aplikasi My Bluebird, itu hanya sekitar 5,6% dari populasi di kota-kota besar seluruh Indonesia. Kendaraan umum masih sangat rendah di sini. Dari pengakuan dari pengguna ojol, mereka yang menggunakan kendaraan umum atau mengkombinasikan transportasi mereka antara ojek online, kendaraan pribadi, dan kendaraan umum hanya sebesar 2,4%. Nah, terkait dengan kombinasi moda transportasi, bagaimana kombinasi moda transportasi yang biasa sering mereka gunakan dalam berpergian tersebut untuk mencapai tempat tujuan? Yang tertinggi memang kombinasi moda transportasi dengan kendaraan pribadi dan juga transportasi online, yakni hampir 70%. Mereka yang menjawab bahwa kendaraan umum dan transportasi online ada sekitar 15,1%, dan juga kendaraan pribadi, kendaraan umum, dan transportasi online atau mix antara ketiga moda transportasi tersebut sekitar 13,2%. Nah, penggunaan terkait dengan intensitas menggunakan ojol dalam sebulan terakhir, memang kita lihat ini yang hampir setiap hari masih di 7%, 3-4 hari di 14,5%, dan 1 atau 2 hari dalam seminggu itu di mayoritas yakni sekitar 53%. Dan tidak setiap minggu atau jarang itu di sekitar 1/4 atau 25%. Terkait dengan biaya mobilitas menggunakan ojol untuk berpergian dalam sebulan, responden mengaku kisaran yang dominan yakni di antara sekitar 25.000 hingga 100.000 rupiah, yakni sekitar 26,1% dan 25,3%. Dan di atas 100.000 itu sekitar 10%, 10,8%, dan berikut selanjutnya. Keperluan apa yang paling sering menggunakan ojek online? Tentu saja menjadi kebutuhan primer orang untuk menuju tempat bekerja. Ini mayoritas menjawab untuk menuju tempat kerja dan kemudian mengunjungi kerabat, sekolah, kuliah, atau hanya untuk hangout di akhir pekan gitu. Nah, ini tips untuk pengemudi. Ya mayoritas mengaku mereka selalu memberikan tips untuk pengemudi di kisaran 3.000 hingga 5.000 rupiah.
Nah, ini data yang sangat menarik, menunjukkan betapa sudah transformasi perilaku dari masyarakat Indonesia terkait dengan adopsi ojek online atau adopsi transportasi berbasis teknologi ini sudah sangat menyeluruh. Ketika kita menanyakan apakah ketika memerlukan ojek, apakah ibu atau bapak akan memilih ojek online atau ojek pangkalan, hampir 100% atau 98%, dan hingga tersisa 2% yang menunjukkan preferensi untuk menggunakan ojek pangkalan. Ketika ditanyakan lebih lanjut, alasan memilih ojek online, tentu saja seperti yang kita sudah prediksi, kemudahan dan juga lebih cepat, lebih murah ada 15,3%, namun lebih kemudahan tersebut menjadi alasan utama dari warga memilih ojek online. Nah, terkait dengan isu keamanan dengan ketika berkendara menggunakan jasa ojek online, ini relatif hampir seluruh responden kami yang ditanyakan apakah mereka merasa cukup aman ketika berkendara menggunakan jasa ojek online. Hampir sekitar 99% itu mengatakan sangat atau cukup aman gitu. Nah, kita beralih ke hasil survei kami ketika menanyakan kepada mitra driver terkait dengan perilaku dan juga persepsi mereka dan juga mungkin tanggapan mereka terhadap kenaikan tarif yang diusulkan dan juga akan dikeluarkan oleh Kemenhub ketika itu. Terkait dengan perilaku, sudah berapa lama Ibu Bapak menjalani pekerjaan ini? Mayoritas memang ada di kisaran di atas 3 tahun ya. Jadi sekitar yang sudah di atas 4 tahun itu sekitar 60% sudah bekerja berprofesi sebagai mitra driver ojol selama di atas 4 tahun gitu. Yang kurang dari 1 tahun hanya sekitar 10%. Dan ini kita menanyakan apakah menjadi mitra pengemudi merupakan sumber penghasilan utama atau penghasilan sampingan. Sebanyak 77% mereka mengaku profesi sebagai driver ojol itu merupakan sumber penghasilan utama mereka. Hanya 23% di sini bisa kita asumsikan yang menjadikan profesi ojol sebagai sampingan. Alasan dari mitra driver aplikasi online tersebut untuk menjadi mitra driver tentu saja fleksibilitas jam kerja yang bisa diatur sendiri menjadi mayoritas jawaban dari mitra driver yang kami jadikan responden sebagai alasan utama mereka menjadi mitra pengemudi di aplikasi online. Yang menjawab ini pekerjaan ini sebagai penghasilan tambahan hanya sekitar 15,3%. Ini jawaban menunggu mendapatkan pekerjaan lain atau asumsi kami ini yang bagaimana peran profesi mitra ojek online ini sebagai bantalan sosial ya ketika mereka sedang menganggur atau di masa transisi belum mendapatkan pekerjaan, itu ada sekitar yang menjawab sekitar 9,5%. Jenis layanan yang paling sering dilakukan oleh pengguna dari ojol itu sendiri, yakni layanan perjalanan penumpang, kedua layanan pengantaran makanan, ketiga layanan pengantaran paket, dan layanan lainnya dikurang dari 2%. Nah, ini termasuk temuan kunci dari survei yang kami hasilkan. Jadi pandemi ini sangat mempengaruhi penghasilan driver ojek online. Sebelum pandemi, mayoritas mitra ojol berpenghasilan antara 100.000 hingga 250.000. Saat pandemi turun jauh, sehingga mayoritas berpenghasilan kurang dari 100.000 mencapai 66%. Selama tahun 2022 ini, penghasilan mitra driver memang mulai menunjukkan perbaikan, mayoritas di kisaran yang sama dengan sebelum pandemi, namun masih ada sekitar 40% yang berada di range terendah, yakni di bawah Rp100.000 dalam sehari. Kemudian kita menanyakan, ini merupakan temuan kunci terkait dengan kebijakan Kemenhub untuk menyesuaikan tarif transportasi online. Kita tanyakan ke pengguna dan juga dengan mitra driver, apakah
ini Ibu Bapak tahu atau pernah dengar tentang rencana kenaikan tarif ojek online yang belum lama ditetapkan oleh pemerintah. Di sisi mitra driver, sosialisasi relatif lebih berhasil sehingga tingkat pengetahuan pada saat survei dilakukan di kalangan mitra driver itu mencapai hampir 80%, sedangkan di kalangan pengguna masih di bawah 50% saat itu, yakni sekitar 45,7% yang tahu tentang rencana kenaikan tarif ojol ini. Ketika kita bertanya kepada responden, pemerintah menetapkan tarif dasar perjalanan naik sekitar 45% atau sekitar Rp4.000 bagi layanan ojek online. Seberapa setuju mereka dengan kebijakan pemerintah tersebut? Kita menemukan bahwa ada sekitar 61,2% pengguna yang kurang atau tidak setuju dengan rencana penyesuaian tarif ojek online tersebut, sementara sekitar 78,1% dari kelompok mitra driver yang setuju dan sangat setuju dengan kebijakan tersebut. Namun menariknya, sebelum ke situ kita akan bedah dari sisi demografi, wilayah, dan intensitas penggunaan, baik dari sisi driver maupun dari sisi pengguna ya. Jadi kita bisa menemukan bahwa awareness sedikit lebih tinggi pada kelompok laki-laki usia 21 hingga 50 tahun dan pendidikan tinggi. Mayoritas kurang atau tidak setuju dengan kebijakan pemerintah menaikkan tarif online, ini cukup merata penolakan terhadap penyesuaian tarif tersebut di kalangan sisi pengguna. Terkait dengan profesi juga awareness lebih tinggi pada kelompok pegawai baik swasta maupun pemerintah dan juga kelompok berpendapatan tinggi atau 4 juta ke atas. Mayoritas juga kurang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah menaikkan tarif atau ojek online. Nah, terkait dengan wilayah, kecuali wilayah Surabaya Raya, mayoritas dari responden juga kurang setuju. Mayoritas pengguna ojol kurang setuju dengan penyesuaian tarif ojek online yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kemenhub. Nah, ini data yang krusial juga dan konsisten. Kita melihat bahwa semakin sering pengguna menggunakan ojek online, semakin tinggi tingkat ketidaksetujuan dengan kenaikan tarif tersebut. Data ini cukup bagus kita lihat polanya. Nah, respons pengguna atas kenaikan tarif ojek online, kenaikan tersebut tentu akan memunculkan respon yang beragam dari penggunanya. Bagaimana dengan responden sendiri? Di antara kemungkinan berikut, kita menanyakan kepada responden, 2 kemungkinan paling besar yang menunjukkan sikap atas kenaikan tarif ojek online tersebut. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, survei ini dilakukan sebelum kenaikan tarif dilakukan. Jadi ini memotret persepsi dan juga perilaku responden ketika kebijakan tersebut belum diterapkan. Mereka yang menjawab bahwa jika kenaikan tarif ojol tetap diberlakukan, opsi utama sebagai responden pengguna yaitu tetap menggunakan ojol sebagaimana biasanya, itu memang tertinggi atau ada sekitar 29,1% yang menjawab mereka akan tetap menggunakan ojol. Ini menunjukkan bisa multi interpretasi ya. Ini menunjukkan bahwa betapa tergantungnya masyarakat urban saat ini terhadap transportasi dengan menggunakan ojek online gitu. Mereka yang menjawab menggunakan ojol dan juga dikombinasikan dengan motor sendiri itu sekitar 14%, dan mereka yang menjawab mereka akan beralih menggunakan motor sendiri itu sekitar 26,6%. Memang kita melihat mereka yang beralih ke angkutan umum masih sangat kecil ya, rata-rata di bawah 6%, yakni menggunakan angkutan umum dan juga menggunakan motor sendiri dikombinasikan dengan angkutan umum sekitar masing-masing 5,3%. Kita bedah dari sisi demografi terhadap respon-respon dari pengguna ojek online tersebut. Kelompok laki-laki usia lebih muda, kalangan pegawai pemerintahan, guru atau dosen, dan pelajar mahasiswa cenderung menggunakan motor pribadi jika tarif ojol dinaikkan. Jadi ada pengaruh gender sangat berpengaruh terhadap jawaban di sini. Sementara kelompok perempuan dan juga usia lebih tua, kalangan wira swasta, ibu rumah tangga, dan profesi lainnya cenderung menjawab mereka akan tetap menggunakan ojol.
Dan dari sisi pendidikan dan pendapatan, kelas menengah bawah cenderung akan beralih menggunakan motor pribadi. Kita lihat di sini angkanya. Kemudian menurut pendidikan tidak tampak pola tertentu, masih relatif berimbang. Sedangkan dari sisi pendapatan, mereka yang berpendapatan lebih rendah mengatakan mereka akan beralih menggunakan motor sendiri yang paling besar proporsinya. Terkait dengan wilayah Jabodetabek dan luar Jawa dan Sumatera cenderung menjawab mereka akan tetap menggunakan ojol meskipun ada penyesuaian tarif. Medan, Palembang, dan Surabaya juga wilayah Medan, Palembang, dan Surabaya merupakan 3 kota besar di mana responden paling banyak mengatakan mereka akan menggunakan motor pribadi gitu. Sementara Tangerang dan Semarang, Jogja memilih opsi kombinasi antara ojol dan motor pribadi. Semakin tinggi frekuensi penggunaan ojol, maka opsi tetap menggunakan ojol juga semakin tinggi. Ini menunjukkan mereka yang dalam beraktivitas sehari-hari untuk berpergian untuk menuju ke tempat kerja itu memang masih minim sekali opsinya, sehingga ketergantungan sangat ojol saat ini masih sangat tinggi. Sementara semakin rendah frekuensi penggunaan, maka opsi menggunakan motor pribadi semakin tinggi. Jadi yang semakin jarang frekuensi menggunakan ojol, mereka juga memiliki opsi menjawab menggunakan motor pribadi semakin tinggi. Ini WTP ini maksudnya willingness to pay pengguna kita bandingkan dengan ekspektasi dari mitra driver ojol tersebut. Jika kenaikan tarif ojek online harus tetap diberlakukan, kita menanyakan kepada pengguna, pada sejumlah tingkat kenaikan per perjalanan berikut, apakah ibu atau bapak bersedia dengan kenaikan tarif, sehingga ibu tetap menggunakan ojek online sebagaimana sebelum terjadi kenaikan. Ini memang ada kesesuaian, begitu juga dengan driver, kita tanyakan persepsi dan pandangan mereka, menurut mereka apa yang paling mungkin terjadi jika diberlakukan kenaikan tarif sebesar. Ini ada opsi-opsi yang kita tanyakan kepada baik pengguna maupun driver, tingkatan opsi kenaikan tarif yang kita tanyakan kepada mereka. Kita menemukan bahwa kenaikan di level Rp2.000 hingga Rp2.500 itu slope-nya yang paling curam ya. Jadi kita menemukan bahwa dari persepsi responden ketika kenaikan tarif itu diberlakukan di atas Rp2.000 ini ada penurunan willingness to pay yang sangat tinggi dari 74,9 ke sekitar 55%. Dan begitu juga selanjutnya. Jadi ini kita bisa melihat cara membaca grafik ini, yakni ketika ada kenaikan 1.000, itu masyarakat yang tetap menggunakan ojol masih tinggi di angka 94,6% atau hanya terjadi penurunan 5,4%. Ketika terjadi kenaikan 1.500, mereka yang tetap menggunakan ojol di level 84,8%, yang beralih tidak bersedia yakni 15,2%, begitupun selanjutnya gitu. Nah, sikap mitra ojol terkait penyesuaian tarif ojek online ini, dan kita ini juga merupakan data yang menarik. Meski mayoritas mitra driver ketika di pertanyaan sebelumnya kita tanyakan apakah setuju terhadap kebijakan kenaikan tarif dari yang dikeluarkan oleh Kemenhub, memang mayoritas di atas 60, hampir di atas 70% menyatakan setuju atau sangat setuju dengan kenaikan tersebut. Namun ketika ditanyakan dengan konsekuensi logis sebagai dampak kenaikan tarif, mereka tampaknya ketika digali lebih dalam, mereka dikasih opsi terkait dengan kemungkinan-kemungkinan logis yang muncul dari penyesuaian tarif tersebut, seperti tarif turun tapi lebih banyak orderan, preferensi mereka. Mayoritas cenderung menitik beratkan pada volume order yang tidak berkurang tanpa ada kenaikan tarif, atau sekitar 53,1%, namun orderan tidak berkurang. Ketika kita menanyakan apakah mereka prefer ketika tarif naik, baik itu di angka 1.000 tapi orderan agak berkurang, itu jumlahnya menurun jauh ya. Bahkan di bawah dari yang mengatakan bahwa tarif diturunkan tapi lebih banyak orderan, ini masih ada cukup signifikan mitra driver yang menjawab sekitar 21,1%,
yang menjawab itu menjadi preferensi mereka. Nah, kita beralih ke pemesanan makanan online yang sudah menjadi gaya hidup dan juga perilaku masyarakat perkotaan belakangan ini. Sebelum intensitas terkait dengan perilaku makan di luar rumah sebelum pandemi, kita lihat di sini datanya yang menyatakan mereka hampir setiap hari atau hampir tiap hari makan di luar sebelum pandemi itu ada di angka 12,5%, 3-4 hari seminggu 17,3%, dan selanjutnya. Cara paling sering untuk memperoleh makanan sebelum pandemi, mereka yang mengaku memasak di rumah dan ada di angka 54%, ke restoran 18,6%, dan menggunakan jasa antar pesan makanan menggunakan aplikasi ada di angka 26%. Intensitas memesan makanan dan minuman menggunakan aplikasi juga kita tanyakan apakah kita ingin memotret apakah ada perubahan dari sebelum pandemi, selama masa pandemi, dan juga selama tahun 2022 ini. Ada indikasi sedikit penurunan intensitas dalam pemesanan makanan atau minuman menggunakan aplikasi selama tahun 2022 ini dibanding saat masa pandemi. Total pengeluaran seperti kita lihat mayoritas mengatakan bahwa pengeluaran mereka dalam sebulan untuk memesan makanan dengan menggunakan jasa aplikasi yakni sekitar 200.000 atau kurang dari 200.000. Alasan memesan makanan melalui aplikasi pengiriman online juga dinyatakan bahwa kemudahan seperti yang tadi alasan mereka menggunakan ojek online serta diskon berlimpah merupakan alasan utama memesan makanan dari aplikasi pengiriman online. Nah, sebagai konsekuensi logis dari penyesuaian tarif dari ojek online, tentu saja ini akan berdampak kepada jasa pengiriman makanan minuman secara online. Kedepannya kemungkinan besar juga akan naik. Apakah setuju dan tidak setuju? Sekitar 66% responden menyatakan tidak setuju dan ada 34% responden yang menyatakan setuju. Ini respon apabila ada kenaikan tarif melebihi angka tertinggi yang ditoleransi. Mereka akan beralih mengatakan mereka akan memasak di rumah dan juga mengurangi pesanan makanan online sebagai dua jawaban teratas.